Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun Anda berada. Keinginan untuk kaya adalah dambaan setiap hamba yang beriman. Sebelum saya mulai kisah ini, marilah kita berdoa dan bersholawat agar Allah selalu mengabulkan hajat kita. Silakan tulis di kolom komentar dengan ucapan sholawat dan semoga semua hajat kita terkabul dan segala aktivitas kita diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum saya mulai cerita ini, silahkan like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan dengan konten kami yang lebih dahsyat. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kata dari lubuk hati yang terdalam. Kita semua berada dalam perjuangan hidup yang tidak mudah. Setiap hari kita berusaha, berdoa, dan bekerja keras untuk mencari rezeki. Namun, seringkali, hasil yang kita harapkan tak kunjung tiba. Kita bertanya-tanya, di mana letak kesalahannya? Seringkali, kita mencari penyebab di luar diri kita, padahal mungkin jawabannya ada dalam diri kita sendiri. Kunci dari segala kesulitan ini mungkin terletak pada kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita banyak hal secara gratis, tanpa kita minta pun sudah diberi. Namun, mata kita seolah buta dan hati kita lalai untuk mengakui anugerah itu. Air yang kita minum setiap hari, apakah kita yang mengalirkannya dari sumber mata air? Tidak. Allah lah yang mengalirkan air itu untuk kita. Udara oksigen yang kita hirup setiap saat, diberikan secara cuma-cuma oleh Allah tanpa kita minta, tanpa kita harus membelinya. Bayangkan jika kita harus membawa tabung oksigen kemana-mana seperti di rumah sakit, yang harganya mahal. Oh my God. Bisa saja harta kita habis hanya untuk membeli oksigen. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Tumbuhan dan sayuran yang kita makan, siapa yang menumbuhkannya? Allah lah yang menumbuhkannya. Meskipun kita memiliki banyak uang, jika Allah menghendaki bumi ini mati, kita tetap tidak bisa makan. Sindiran-sindiran seperti ini telah banyak disampaikan dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Mulk dan surat Yasin. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu marah terhadap orang-orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya. Urusan kaya atau miskin, itu adalah hak Allah. Dalam Al-Quran, kunci pertama untuk meraih rezeki adalah bersyukur. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku kepadamu." Saudara-saudaraku, mari kita mulai dengan istighfar. Hati yang kotor harus kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian, marilah kita memperbaiki akhlak kita, memantaskan diri di hadapan Allah sebagai hamba yang taat. Semua ini sudah dibocorkan dalam Al-Quran, namun kita seringkali belum menghayatinya. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang penuh dengan keajaiban dan pelajaran berharga. Ini adalah kisah tentang seorang wanita bernama Salma, nama samaran, yang memiliki keinginan kuat untuk menunaikan ibadah haji, meskipun dia menghadapi banyak rintangan. Salma adalah seorang wanita sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil. Meskipun hidupnya penuh kesederhanaan, Salma selalu bersyukur di setiap hela nafasnya. Setiap kali dia menyelesaikan suatu pekerjaan, dia selalu mengucapkan syukur kepada Allah. Baik itu pekerjaan besar maupun kecil, ucapan "Alhamdulillah" tidak pernah lepas dari bibirnya. Suami Salma adalah seorang tukang ojek bernama Pak Budin, nama samaran. Setiap hari, Pak Budin bekerja keras mencari penumpang. Namun, seringkali dia mengeluh jika tidak mendapatkan penumpang. Bahkan, dia sering mengeluarkan kata-kata kotor ketika merasa kesal. "Ah, sial. Hari ini sepi sekali," teriaknya dengan wajah masam. Tetangga Salma, Burina, seringkali melihat kebiasaan Salma ini. Burina merasa aneh dan sering mengejeknya. "Salma, apa kau tidak bosan selalu mengucap syukur setiap saat?" tanya Burina. Salma hanya tersenyum dan menjawab, "Burina, rasa syukur itulah yang membuat hati saya tenang dan bahagia. Dengan bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita." Suatu malam, setelah Salma berdoa, dia tertidur dan bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat sebuah cahaya terang yang membimbingnya ke sebuah tempat suci. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria yang tampak bijaksana. "Salma, teruslah berdoa dan bersyukur. Allah akan mengabulkan hajatmu," kata pria itu. Salma terbangun dengan hati yang penuh harapan. Dia merasa bahwa mimpinya adalah sebuah pertanda dari Allah. Suatu hari, saat sedang berjalan pulang dari pasar,
Salma bertemu dengan seorang pria tua yang tampak kebingungan. Pria itu meminta bantuan Salma untuk menunjukkan jalan ke sebuah masjid terdekat. Salma dengan senang hati membantunya. Setelah tiba di masjid, pria itu mengucapkan terima kasih dan memberikan sebuah bungkusan kecil kepada Salma. Ini adalah hadiah untuk kebaikanmu. Bukalah di rumah, kata pria itu sambil tersenyum. Salma pulang dengan hati yang berdebar. Sesampainya di rumah, dia membuka bungkusan itu dan menemukan sejumlah uang yang cukup untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Dia merasa bahwa ini adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Salma mempersiapkan segala sesuatunya untuk pergi haji. Bersama suaminya, mereka berangkat ke Tanah Suci. Setibanya di sana, mereka merasakan kedamaian yang luar biasa. Namun, di tengah perjalanan haji mereka, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Suatu ketika Pak Budin ketika sedang melaksanakan tawaf tiba-tiba ada makhluk besar dan meneriaki Pak Budin, dan Pak Budin sungguh sangat ketakutan sambil menutupi matanya dan menangis teriak histeris. Namun orang-orang di sekelilingnya tidak paham apa yang terjadi kepada Pak Budin, karena hanya dia yang bisa melihat makhluk besar itu. Kemudian dibantu oleh seorang ustadz mutawif Pak Budin disuruh baca istighfar yang banyak, dan akhirnya makhluk besar itu menghilang di hadapannya. Salma merasa bahwa kejadian itu adalah sebuah ujian dari Allah untuk menguji keimanan mereka. Pak Budin pun sadar dan mulai berintrospeksi diri, menyadari bahwa kebiasaan buruknya mengeluh dan berkata kotor telah membawa dampak buruk pada dirinya. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, Salma dan suaminya kembali ke Indonesia dengan hati yang penuh rasa syukur. Mereka merasa bahwa perjalanan mereka bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga sebuah pelajaran berharga tentang keimanan dan keteguhan hati. Kepulangan mereka disambut dengan sukacita oleh keluarga dan tetangga. Bu Rina, yang dulu sering mengejek Salma, kini merasa malu dan meminta maaf. Dia pun terinspirasi untuk memperbaiki dirinya dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Pak Budin juga berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia tidak lagi mengeluh dan mengeluarkan kata-kata kotor. Sebaliknya, dia mulai belajar untuk lebih bersyukur dan bersabar dalam menghadapi setiap cobaan. Saudara-saudaraku, dari kisah Salma kita belajar bahwa keinginan yang kuat dan doa yang tulus akan selalu mendapatkan jawaban dari Allah, meskipun melalui jalan yang tidak kita duga. Ujian dan rintangan adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus kita hadapi dengan sabar dan tawakal. Marilah kita terus berdoa dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Yakinlah bahwa setiap doa akan dijawab pada waktunya. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.